Sapaan Gembala Jumat 1 Mei tahun 2020. Tema kita adalah Listening and Understanding. Diambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika ditanyakan kepada kita berapa lama Bapak dan Ibu dapat mendengarkan cerita seseorang tanpa harus ada interupsi sama sekali? Mana yang lebih enak kalau ditanya? Mendengarkan atau didengarkan? Saya pernah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya pernah menjadi pendengar yang baik pada saat saya mendengarkan seorang yang bercerita lebih kurang 5 jam tanpa ada interupsi dari saya. Apakah melelahkan? Ya jelas pasti melelahkan. Kenapa? Karena kita harus fokus, kita harus mendengarkan, kita harus benar-benar mencerna apa yang sedang diceritakan oleh orang tersebut. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mendengarkan merupakan salah satu bagian dari kehidupan kita yang sangat penting dan diperlukan untuk membangun hubungan antara satu orang dengan yang lainnya. Selain itu, mendengar adalah salah satu keterampilan yang penting karena sangat berguna dalam menunjang kehidupan sosial kita. Mengapa? Karena dengan mendengarkan berarti apa yang penting bagimu juga penting bagiku. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemazmur mengucapkan syukur kepada Allah pada saat dia katakan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang selalu mendengar setiap seruannya. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa Allah selalu mendengarkan setiap seruan dari umatnya. Jadi Tuhan pun juga menginginkan kita untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Bahkan di dalam surat Yakobus 1 ayat 19 dikatakan bahwa setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Ini berarti mendengarkan merupakan sebuah hal yang paling penting, hal yang penting dalam kehidupan sosial kita, dalam keluarga, hubungan dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua, pekerjaan, pelayanan, dan juga bagian kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bahkan penulis Amsal juga mengingatkan kepada kita. Di dalam Amsal 18 ayat 13 dikatakan demikian, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Inilah yang membuktikan betapa fase mendengarkan itu sebagai kita sebagai pengikut Kristus adalah hal yang paling penting. Bagaimana kita harus belajar untuk mendengarkan terlebih dahulu, bukan untuk didengar saja. Nah, seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer memberikan arti menjadi seorang pendengar yang baik. Yang pertama, pendengar yang baik itu butuh kesabaran. Yang kedua, pendengar yang baik itu adalah sebagai sebuah tindakan kasih. Yang ketiga, pendengar yang baik itu pasti akan mengajukan pertanyaan dengan cermat. Yang keempat, pendengar yang baik adalah sebuah pelayanan. Yang kelima, pendengar yang baik membuat kita harus mempersiapkan setiap tutur kata kita. Yang keenam, pendengar yang baik merefleksikan hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini, pada saat dalam situasi sulit sekalipun, bagaimana kita bisa belajar menjadi pendengar yang baik, yang selalu mendengarkan, bukan hanya mau didengar saja. Tuhan memberkati kita. Physical distancing, stay at home, ini bukan liburan.